Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sama Bang Rido lagi nih. Bang Rido nih berbagi pengalaman dulu nih beberapa tahun yang lalu. Bang Rido nih backgroundnya praktisi kesehatan. Saya nggak bilang dokter, nggak bilang psikiater, nggak bilang pokoknya dari praktisi kesehatan. Beliau nih dulu kita ngomong dulu. Terjun ke dunia bebek, ya sampai sekarang menggeluti lah. Sekarang alhamdulillah, sama saya juga jalan bareng nih. Menggeluti dunia bebek nih. Dulu. Beliau itu punya mimpi. Namanya masih muda, darah muda, ambisiusnya tinggi. Ingin mencapai penghasilan 1M per bulan, per hari. Per bulan, 1M per bulan. Akhirnya apa yang dilakukannya? Ini kisahnya inspiratif. Patut didengar. Maksudnya patut didengar, sisi baiknya, sisi negatifnya kita dengar. Kegagalannya di mana, keberhasilannya di mana. Bang Rido keren kalau menurut saya. Saya dengernya aja tergugah. Tapi walau bagaimana kan Allah punya cerita. Tuhan punya rencana. Dengan kerja keras kita yang bagaimanapun, kalau memang ceritanya lagi ditulisnya beda, yang tertulis di langitnya begitu ya kita ya begitu. Kalau yang ditulisnya begini kita begini. Tapi kita bekerja sebaik-baiknya seakan-akan kita mau hidup panjang. Jangan nyerah. Walaupun gagal, walaupun berhasil, itu udah diatur sama yang kuasa. Ini kita denger nih dari Bang Rido nih. Dari awal merintisnya nih, dari modalnya dari mana, Bang waktu itu keluar dari kerjaan apa enggak? Belum. Udah keluar saya. Udah keluar tuh. Udah keluar. Dari dunia kesehatan keluar. Udah keluar. Terus gimana, Bang? Ya, Modalnya? Saya modalnya ya tabungan saya. Modal tabungan. Tabungan saya, aset saya kumpulin. Karena saya tertarik punya bebek kan. Kayaknya menggiurkan. Iya. Dan juga asumsi saya itu bebek itu saya itu pengen punya bebek petelur tapi nggak jual telurnya. Pengen punya bebek petelur tapi nggak jual telurnya. Iya. Terus? Saya jual DOD. Karena kalau kita jual telur itu 2.000 kan gitu. Betul. Kalau kita jual DOD, kita kan udah 3 kali lipat bedanya. Ya 6.000, 7.000 kan. Iya. Masuk akal. Karena saya juga kan karena mulai bebek ini awalnya dari breeding, dari penetesan. DOD juga. Ya udah dari telur saya tetesin sampai dia nelur ya dari 0 sampai 0 lah, dari A sampai Z saya udah lakuin semua gitu. Jadi ini starting awalnya dengan modal tabungan menetaskan telur nih. Telur ini untuk dijadikan biang telur gitu. Jadi buat ini. Berarti waktunya lama dong, Bang? 8 bulan. Masya Allah. Pengeluaran terus. Selama 8 bulan pengeluaran terus. Oh, berarti bukan beli jadi indukan, bukan. Benar-benar dari nol. Dari nol ya. Tapi kan kalau kita netesin itu ada laki ada cewek, gimana tuh, Bang? Itu karena saya kalau netesin itu ya itu dibilang itu 1:10 gitu. 1:10. Enggak, maksudnya yang telur yang Abang tetesin. Iya. Nanti kan anakannya itu, Bang, iya. Ada laki ada perempuan. Iya. Itu semuanya digedein. Semua saya gedein. Nah, nanti untuk lakinya untuk umur 3 bulan itu baru untuk meminimalisir biaya kos ini saya jual. Untuk biaya pakan. Ya berarti selama perjalanan tuh kalau yang laki-laki di atas 3 bulan dijual-jualin. Buat mengurangi biaya ini pakan dan gaji karyawan. Oke, terus Bang, terus? Iya, sampai kita tuh puncaknya 8 bulan itu bebek saya itu dari 10.000 ekor jadilah 6.000 ekor. Sisanya 6.000 itu udah dijual-jualin. Yang laki-lakinya udah dijual-jualin. Laki-lakinya terus DOD-nya dari DOD-nya saya jual-jualin juga. Di 8 bulan itu sudah bisa netesin DOD juga, Bang? Bukan. Jadi waktu saya beli telur sekitar 20.000 butir telur. Itu netes itu 10.000 netes? 50% jadi 10.000-nya? Iya, 10.000-nya jong gitu. Pemirsa tuh, kalau orang nanya, Bang kalau netesin telur tingkat keberhasilannya berapa? Nih saksi nih 50%. Tapi 50% pun itu udah untung, masih untung gitu. 50% masih untung, Bang? Penetesannya itu 50% masih untung, 30% aja masih balik modal gitu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Karena kita asumsi apa? Telur 2.000, kita jual 6.000. Ternyata cuman kalau kita ada 1.000 butir. Jadi
modal kan berapa? 4 juta. Iya. Kalau netes cuma 1.000 kali 6.000 6 juta. 6 juta. Ya, masih ada untungnya kan. Oh iya ya. Karena kalau di penetasan itu 50% itu masih untung. Di penetasan telur itu menetas 50% pun masih untung kategorinya. Masih untung. Catat pemirsa tuh. Apalagi kalau yang netesan 60-70%. Wah, itu udah sangat inilah. Nah, sangat sekali. Berarti dari 20.000 yang dimodalkan, 10.000 netes sampai usia 8 bulan bertahan di 6.000 ekor. Indukan nih, indukan. Indukan, siap telur itu. Mulai bertelurnya pakai apa, Bang? Telurnya saya pakai ini, kepala udang. Kepala udang. Kepala udang dan roti tawar. Kepala udang sama roti tawar. Roti tawar aja. Kalau penggemukannya masih pakai nasi awal-awal. Awal-awal sampai umur 8 bulan pakai nasi. Pas udah mau bertelurnya baru pakai kepala udang sama. Karena kalau bebek petelur itu yang dicari sekarang bukan karbohidrat lagi, itu proteinnya yang diperlukan sekali. Oke. Si telur. Mulai bertelur tuh, Bang. Ya, karena kalau pakai nasi malah kurang maksimal telurnya. Dari 6.000 ekor setiap harinya, Bang, rata-rata berapa persen tingkat bertelurnya? Ya yang saya udah lakuin itu baru selama 2 bulan aja udah nyampe 2.500 butir telurnya. 2.500 butir. Masih terus lagi. Masih terus tuh. Terus lagi, dan karena ada suatu musibah ya akhirnya itu ya satu faktor alam dan faktor kondisi lingkungan ngaruh juga. Ternakan di mana, Bang? Di daerah Paku Haji sana. Enggak, kan di tengah sawah. Oh, tengah sawah. Iya. Ini saya mau ngomong dari tadi itu 10.000 ekor itu. Makanya baunya kayak gimana, Bang? Baunya itu udah kayak waduh, nggak bisa dinempel kalau di baju. Nempel itu. Makanya kalau kita nggak memperhatikan faktor lingkungan, ya yang ada masyarakat bisa. Makanya dipilih di tengah sawah. Tengah sawah. Tapi kita juga kan nggak memikirkan itu bakal ada angin, bakal air banjir tiba-tiba, kita nggak tahu kan. Musibah. Yang terjadi angin. Itu angin puting beliung. Kandang saya itu hancur kena angin puting beliung karena kan di sawah nggak ada tahanannya. Kalau di sini masih ada rumah-rumah masih bisa ini. Masih ada pohon-pohon ya. Di sawah angin gede apa kan? Pagi-pagi kaget, Bang. Kaget sekali gitu. Jadi gimana tuh? Wah ya, tapi itu dia bebek kalau udah begitu dia ngedrop. Oh dia kena angin puting beliung, kena ada musibah aja. Apa kena banjir, apalagi kalau banjir tuh bisa nol. Dari mulai yang bisa lihat nol 2.000, besok bisa nol. Oh gitu. Ngambek dia gitu. Begitu binatang yang kalau dibilang binatang balas budi lah. Itu kena angin puting beliung gitu, kandang habis, Bang? Kandang habis. Rata sama tanah. Alhamdulillahnya bebeknya juga ada yang masih selamat juga gitu. Dan juga telurnya belum parah. Dia turun dari mulai 2.000 sehari jadi 1.000 butir sehari. Terus masih kita benahin lagi, kita kasih makan lagi, naik lagi, kebanjiran. Wah itu yang udah sawah kebanjiran, Bang. Iya kebanjiran. Bebek itu intinya tempat tidurnya harus anget. Kalau udah kena air, wah dia nggak bakal telur. Intinya ini. Bebek tuh kalau kena air nggak telur, Bang. Ada air di tempat tidurnya itu loh, telurnya. Oh becek gitu, becek. Harus ada kering. tempat, harus kering ya, harus anget. Karena dia binatang balas budi. Kalau tempat mainnya biarin bebas. Bebas. Kalau tempat tidur harus kering. Harus kering. Makanya harus dipisah antara tempat tidur, tempat makan, tempat main. Itu. Luar biasa sekali pemirsa. Merintis usaha, meninggalkan dunia kesehatan, backgroundnya merintis usaha dengan modal tabungan, belajar dari nol, menetaskan telur, semuanya pembesaran selama 8 bulan. Mulai merintis, ketika bebeknya sudah mulai bertelur, di awal-awal sudah 2.500 per hari dari 6.000 ekor, kena angin puting beliung. Bangunannya roboh nggak, Bang? Bangunannya roboh, namanya kita dari bambu-bambu seperti ini, bambu-bambu. Ambak-ambak kan dong bebeknya? Ya, udah kemana-mana udah. Masa? Ditangkapin lagi? Belum ada yang kematian kan, namanya musibah gitu mati bebek itu. Namanya ribuan, bukan ratusan ya. Iya ya. Yang kabur, yang apa, Bang. Begitu banjir ya banyak yang mati, banyak yang kita selamatin kan. Akhirnya kita jualin aja dibanding karena udah telur. Oh. Ngambek ya, karena kita satu kemudian juga kita gimana mau ngasih makan dari awal lagi karena bebek itu kalau udah ngambek itu kita lama ininya gitu. Lama lagi. Benahinnya tuh lama. Bang, menurut Bang Ridho nih, ini kan pengalaman pahit nih. Yeah.
Tapi dengan pengalaman pahit ini, menurut abang dunia bebek nih masih produk masih ada menjanjikan, ada. Wah, sangat menjanjikan sekali. Sangat menjanjikan. Sekali. Ada pesan nggak bang buat teman-teman anak-anak muda Ya. yang sekarang karyawan, yang sekarang ojek, yang sekarang apa? Ada pesan-pesan nggak Ya bang? pokoknya kita satu, jangan membawa ambisi pada dunia usaha. Kita boleh mimpi yang ini, tapi jangan lupa jangan bawa hawa nafsu di dalam usaha. Itu yang paling penting gitu. Dan juga harus pakai ilmu gitu. Percuma kita uang banyak tapi nggak ada ilmunya, jadi nanti gitu, konsen lah gitu. Sayang. Mantap. Bang, mimpi 1M itu hitung-hitungan gimana dulu bang? Coba bang. Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot, dan anti stres. Kalau menurut saya yang ada apa? Kalau kita 6.000 ekor itu, Ya. telur kita ada berapa kan gitu? Ada sehari ya 2.000, misalnya kita nggak jauh-jauh 2.000 sehari. Yang betelor. Iya betul. Yang 4.000 angkam nggak betelor. Betul. Masukin kandang ke tempat penetasan Iya. sehari 2.000. 2.000. Sebulan berapa ribu telur itu coba? Sebulan 2.000, 6.000. Ya gua 60.000. 60.000 butir ya. Iya kan? 60.000 kali 8.000. Kali 8.000 udah berapa? 480 juta. Itu dia. Itu Iya. kalau 2.000. Kalau 2.000. Kalau saya 5.000 sehari. Iya dok. Iya. 5.000. 1M sebulan. Kali sebulan berapa puluh ribu coba telur ya kan? Oh. Kita jual DOD-nya. Berapa coba kan? Oh. Masuk akal nggak? Masuk akal pemirsa. Itu maksudnya 1M, mimpi 1M Bang Rido itu waktu itu masuk akal dari 6.000, cuman waktu eksekusinya dari 6.000 ekor yang bertelur baru 2.000. Sekarang kalau yang bertelurnya itu 4.000, ya masuk akal 1M. Apalagi kalau sampai 5.000 sehari telurnya. 5.000 kali sebulan masukin ke mesin. Masukin mesin terus. Ya. Masuk akal. Nah, kita kali ya gitu. Intinya usaha bebek masih progres. Nah, progres sekali karena itu kebutuhan bebek itu sekarang kan coba tukang di Jakarta dimanapun pasti masih banyak dan nggak ada yang besar gitu, paling ini doang. Nggak ada emang Nggak peternak bebek nggak ada yang besar. besar ini. Bang Rido, kalau bebek itu bagusan pedaging atau petelur? Semua Buat sih, anak muda nih yang putaran uang cepat apa gimana? kalau menurut saya lebih enak ya di penetesan untuk anak Penetesan. muda. Heeh. Satu, modalnya nggak tapi gede gitu, nggak harus gede. Kedua juga kita bisa tahu dari mulai kecilnya kan gitu. Nanti kan kedepannya dia mungkin mau besarin silakan disisain, gedein. Nanti dia tetap kita harus punya indukan sendiri gitu. Karena kita kalau kita di dunia bebek nggak punya kalau di bidang lele maka indukannya. Kalau kita mengandelin orang lain, nanti kita kan DOD-nya kita nggak tahu kualitasnya, umurnya kan. Iya sih. Kalau kita dari nol kan kita tahu nih umurnya sama semua nih, nggak bakal dibohongin. Kalau kita beli langsung jadi yang siap telur dari 1.000 ada aja yang umurnya tua kan gitu. Cuma kalau dari telur kan rata umurnya, nggak bakal ini kan. Ya pemirsa, itu Bang Rido kisah yang, Itu menurut tentang saya ini. ya menurut saya kisahnya inspiratif. Maksudnya gini loh, usaha itu memang orang punya mimpi, orang punya ambisi, tapi nggak semuanya jatuh bangun lah. Intinya usaha itu nggak seenak di atas kertas, nggak seenak mimpi. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita ngeliat orang sukses, kalau kita ngeliat Bang Rido sekarang, oh sukses, keren, ganteng, wah maksudnya happy. Tapi orang nggak tahu dulunya itu baru merintis, baru mulai bertelur. Bebek 6.000 ekor baru mulai bertelur, dihajar angin puting beliung, baru bangkit lagi dihajar banjir, merintis lagi. Itu hal yang menurut saya pribadi patut di-share, patut menjadi konten seperti ini agar semua orang tuh tidak melihat Bang Rido yang sekarang. Kalau melihat Bang Rido sekarang sih happy aja, udah jalan usahanya. Tapi kalau melihat yang dulunya, semua orang punya kisah kelamnya. Pengusaha sukses pun pasti ada jatuh bangunnya. Namanya orang jalan, kesandung kerikil, masuk lubang, biasalah. Ya gitu aja pemirsa. Bagi yang mau usaha, bagi yang mau merintis usaha, jangan menyerah. Kesandung, jatuh, kepleset, wajar. Bangkit terus, semangat terus, tujuan masih di depan mata, jangan menyerah. Berbagi nggak pernah rugi nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada saya yang selalu salah bicara, untuk selalu bertakwa jangan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.